Guys, kita ketemu lagi kali ini bersama Mr. Pepen. Ini guru hebat Seluma yang sedang merantau ke mana? Bengkulu Utara, Bengkulu Utara. tepatnya di Kecamatan Batiknau. Ya, nanti dia akan kembali ke Seluma. Oke, apa kegiatan kita hari ini? Ya, hari ini saya melakukan penelitian di tesis saya tentang inovasi pengelolaan pembelajaran matematika oleh guru penggerak di SMA Negeri 1 Seluma. Nah, kali ini saya bersama Ibu hebat, Ibu Milma Yasmi, Magister Pendidikan. Iya, saya akan melakukan wawancara. Ada beberapa poin nanti yang akan saya tanyakan dengan Ibu. Yang pertama saya akan menggali tentang inovasi perencanaan pembelajaran matematika. Baik. Terus inovasi pelaksanaan pembelajaran matematikanya seperti apa di guru penggerak gitu Bu ya. Terus ada lagi inovasi evaluasi pembelajaran matematika, dan terakhir inovasi refleksi pembelajaran matematika. Jadi saya pilih Ibu Milma Yasmi karena beliau adalah guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Bengkulu Utara. Satu-satunya guru matematika ya. Iya, salah satunya guru matematika. Baik, bukan hebat Bapak dan Ibu guru sekalian, tetapi berkesempatan untuk mengikuti guru penggerak di angkatan 4. Matematika kebetulan hanya saya sendiri, kalau masih ada mungkin tidak saya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Milma. Oke, sip, lanjut. Sebagai pengantar Ibu, di awal proses pembelajaran itu kan ada perencanaan gitu Bu. Seperti apa bentuk perencanaan pembelajaran matematika yang Ibu lakukan? Sebelum ke perencanaan kita cerita dulu tentang guru boleh. penggerak. Ya, boleh. Dan ya, ini juga kami sama-sama guru penggerak nih guys. Jadi angkatan berapa? Saya angkatan kelima. Kelima, saya angkatan 4, berarti kami beda satu tahap. Baik, terkait guru penggerak, alhamdulillah ya kita berada di atmosfer yang sama. Di guru penggerak ini kita kembali merefresh kemampuan di dalam mendidik, gitu kan? Kalau saya pikir begitu, di dalam mendidik maupun mengajar. Nah, diberi bekal kembali didudukan di filosofi Ki Hajar Dewantara. Betul. Terkait dengan memandang posisi murid dan tujuan kita juga untuk murid gitu ya. Itu yang menjadi poin yang harus kita garis bawahi ketika kita ikut guru penggerak ini, yang dulu memang sudah kita dapat di bangku kuliah, bekal-bekal menjadi guru, bekal-bekal menjadi pendidik, tetapi mungkin sudah banyak ilmu-ilmu yang terbang gitu ya. Hilang gitu hilang, ya. memuai. Tergerus, ya. Memuai. Jadi ketika kita ikut pendidikan guru penggerak itu seolah-olah kita kembali melihat atau kembali diingatkan, kembali dibuka, disingkapkan tentang peran kita sebagai guru, baik itu cara menangani siswa, cara memandang siswa maupun yang lain yang terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Gitu. Bersyukur ya kita ada guru penggerak ini, karena dengan adanya guru penggerak kita menjadi lebih terbakar kembali semangatnya ya. Kalau aku bilang begitu, dan seolah-olah kita menjadi lebih muda lagi, lebih Energik gitu ya, menambah motivasi semangat baru kita untuk mendampingi kita sebagai guru. Itu kalau saya pikir. Karena apa, di guru penggerak apa yang kita pelajari selain filosofi Ki Hajar Dewantara? Kita udah lupa nih, itu Uri Handayani itu udah lupa kan, cuman labelnya aja kita tahu. Kemudian bagaimana peran kita, peran dan nilai kita. Kemudian apa lagi? Bagaimana kita mendidik anak dengan restitusi dan coaching gitu kan. Kemudian bagaimana lagi? Memahami fungsi kontrol kita sebagai guru Bu, ya. Itu jauh lebih penting dan bermakna ketika kita mengikuti guru penggerak Bu, ya. Jadi itu kita ingat kembali bahwa ternyata selama ini kita itu ada tingkatan-tingkatan di dalam posisi kontrol guru, dan kita bisa menilai selama ini aku sudah ada di tingkatan mana, posisiku di mana. Kalau sebelum ikut guru penggerak ya, aku ada di posisi penghukum. Betul, sama Penghukum, dengan saya guys. Bu, Aku di posisi penghukum guys. Jadi kalau puas kadang-kadang dengan menghukum, dengan tapi menghukum, dampaknya tidak ada berpengaruh dengan positif menghukum gitu, aku ya. merasa punya power, aku merasa akulah guru gitu kan ya itu. Tetapi ketika mengikuti guru penggerak, bukan begitu yang benar, itu kan posisi kontrol penghukum itu ternyata termasuk yang tidak boleh dilakukan, sehingga peran kita juga dikembalikan ke situ, memahami posisi kontrol guru.
Dan juga yang terpenting apa di pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Di sini memang kita pembelajaran selama ini sudah diajarkan banyak model-model pembelajaran, metode pembelajaran yang kita kuasai, di baik kita cari sendiri maupun di pemerintahan ada pelatihan-pelatihan. Nah, ketika guru penggerak itu berdiferensiasi, berarti kita kan untuk tahu berdiferensiasi apa? Kita tahu kebutuhan belajar anak dulu kan, memetakan kemampuan anak terlebih dahulu. Ya, boleh dipandang dari mana saja. Ada 3 ya, apa tuh Pak? 1 Diferensiasi ya proses, ya produk dan konten gitu ya. Kemudian sebelumnya kita tahu bagaimana kita bisa memposisikan anak ini ada di kelompok-kelompok tertentu yang sesuai dengan boleh gaya belajar, profil belajarnya, boleh nanti berdasarkan kemampuan awalnya atau yang lainnya kan. Setelah kita tahu itu ternyata pembelajaran di kelas itu sangat mudah, enjoy, nyaman dan menyenangkan. Malah poin penting dari diferensiasi itu adalah Bu, kita tidak egois gitu Bu ya. Yes. Tidak egois, tidak memaksakan anak dia harus bisa ini, harus seperti ini gitu ya. Ya. Maksudnya target, kalau dulu kita targetnya pokoknya harus, kalau misalnya kita istilah harus ke C5, semuanya harus C5. Akhirnya dengan kita mentargetkan seperti itu, jangankan untuk C5, Jadi guru C2, yang C1 dibenci pun tidak tercapai Yes. gitu kan Bu ya. Menjadi Karena kita guru yang fokus dibenci. memaksakan anak gitu. Betul. Dan Kita tidak memahami posisi murid itu udah ada di mana. Kemudian kita tidak pernah mau mendengarkan suara murid, gitu kan, kita mengajar. Yang katanya dalam tanda kutip pokoknya. ujung-ujungnya memaksakan Pokoknya, anak untuk yes. bisa mendapatkan nilai yang besar. Dan setelah kita tahu di grup penggerak filosofi Gajah Dewantara mengatakan bahwa tidak bisa kita membuat ikan itu terbang. Ya. Kita harus menjaganya. Kalau dia menjadi jagung tidak mungkin pula tumbuh menjadi padi. Ya, tugas kita apa, merawatnya, bagaimana dia bisa tumbuh, berkembang, membersihkan rumput-rumput liar dan sebagainya. Itu kan setelah kita tahu itu, oh ternyata posisi kita salah. Bukan salah seutuhnya, cuma masih ada yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu guys, jangan takut ikut kegiatan ya guru penggerak sampai angkatan 12 kayaknya. Kalau yang saya tahu setelah pernah buat tulisan waktu itu di majalah dan terbit di majalah Aksioma tentang guru penggerak. Saya gali informasi itu kayaknya sampai angkatan 12. Ikut ya guys, ada beberapa angkatan lagi. Ditunggu bergabung angkatan berapa. Baik, yuk masuk. Jadi perencanaan pembelajaran yang saya lakukan gitu kan, setelah menjadi guru penggerak tentunya kan, itu dari berbasis ini ya, informasi sebelumnya. Jadi kalau saya mau masuk misalnya di kelas baru, saya belum mengenal, pasti saya menggali informasi terlebih dahulu ke guru yang sebelumnya. Oh gitu ya. Saya menggali, Ibu kalau untuk anak-anak ini ada catatan tersendiri tidak? Kalau saya juga jadi wali kelas, saya juga minta ke wali kelas sebelumnya sehingga saya tahu kondisi anak sebelumnya, menggali itu datanya terlebih dahulu. Setelah itu baru saya memikirkan saya mau model pembelajaran seperti apa. Kemudian menggali informasi cocoknya untuk materi ini digunakan metode apa. Jadi mencari dulu sumber-sumber yang diperlukan. Itu kalau untuk perencanaan. Baru setelah itu semua siap, baik itu tadi sumber belajar yang harus saya gunakan, kemudian alat-alat apa yang saya perlukan, saya baru mencoba menyusun program-program yang harus saya susun seperti biasalah, program tahunan. Pertama kali pasti saya menganalisis kalender akademik. Itu acuan awal gitu ya. Jadi kalender akademik saya sesuaikan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Setelah itu dapat alokasi waktu yang efektif, saya distribusikan ke bab-bab yang harus diajarkan. Pembagian materi di tiap semester pun dapat. Oke, Bu. Itu. Dan itu biasanya dilaksanakan kapan, Bu? Kalau untuk perencanaan ini di akhir semester sebelum semester baru muncul atau paling lambat itu sebelum semester baru mulai. Oh gitu ya. Itu biasanya. Dan Ibu laksanakan maksudnya apa? Di sekolah atau di rumah atau bisa kedua-duanya? Dua-duanya. Atau di tempat khusus gitu? Dua-duanya. Jadi karena saya memiliki ada 2 rumah, sekolah dan rumah. Ya. Jadi di sekolah itu biasanya plan saya itu menyediakan waktu 1 sampai minimal ya 1 sampai 2 jam itu untuk menambah waktu di sekolah.
Kalau di luar dari jam mengajar. Di luar dari jam mengajar. Kalau sudah saya tambahkan waktu itu masih tidak cukup, saya bawa di rumah. Nanti setelah istirahat atau saya biasanya waktu khusus di rumah itu memang saya plot waktunya minimal untuk menyiapkan segala sesuatu di pembelajaran atau di kegiatan sekolah itu 1 jam saya siapkan minimal. Oke. Jadi tergantung kebutuhan. Berarti ini udah masuk bagaimana cara Ibu melaksanakan yang tadi Bu ya, bisa di sekolah, Ibu menambahkan waktu Khusus. minimal 2 jam gitu ya, lebih dari proses belajar mengajar. Setelah itu kalau memang belum mencukupi dilanjutkan dengan di rumah. Setelah kegiatan penting di rumah selesai, jadi artinya kewajiban kita di rumah selesai, saya ambil waktu itu. Oke. Dalam Ibu membuat perencanaan itu apa saja Bu yang Ibu butuhkan? Kalau tentu yang pertama waktu, tempat yang nyaman gitu kan, waktu, kemudian ya tadi informasi awal. Oh itu yang ini juga Bu ya, untuk memetaan itu ya, informasi awal. Informasi awal dari anak tersebut ya, baik dari galian informasi dari guru sebelumnya maupun dari berbagai sumber. Saya bisa wawancara kan ke guru BK atau apa, itu yang harus saya siapkan. Kemudian media pembelajaran, apakah dari tahun-tahun kemarin saya sudah punya atau belum? Kalau sudah punya, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tambah? Gitu. Saya memikirkan itu biasanya. Saya membutuhkan waktu berapa banyak untuk menyiapkan itu saya pikirkan di perencanaan ini. Oke. Terkait tadi yang Ibu sampaikan, itu kan ada yang Ibu singgung tentang rencana program tahunan, rencana program semester, rencana kegiatan mingguan dalam pelajaran itu disusunnya seperti apa Bu? Bentuk yang Ibu buat? Sepertinya kalau untuk rencana di awal tahun itu hampir sama dengan sebelum guru penggerak. Jadi saya bikin analisis waktu kan, kemudian membuat program semester, program tahunan, kemudian baru membuat program semester. Cuman tadi saya mulai memikirkan bagaimana saya melaksanakan, bagaimana saya harus menyiapkan pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan berbasis informasi awal tadi. Itu perbedaannya. Artinya mungkin membedakan Bu, kalau dulu Ibu membuat rencana, acting di ininya juga berbeda gitu. Maksudnya misalnya dulu udah buat seperti ini, ternyata di lapangan tidak cocok gitu. Bisa jadi kalau kita misalnya sudah merencanakan di lapangan nanti terjadi perubahan, bisa jadi dengan melihat situasi. Direvisi gitu ya, dirombak kembali ya, yang perlu diperbaiki gitu kan. Artinya yang kita rencanakan itu merupakan perencanaan, namanya perencanaan. Bisa jadi kita laksanakan, bisa jadi kita buat baru nanti ketika melihat perkembangan di lingkungan kelas ya, kebutuhan belajar anak ya. Bisa jadi nanti berubah apa yang kita rencanakan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang membedakannya tadi sudah Ibu jelaskan tadi gitu ya. Kalau dulu tidak ada istilah katakanlah revisi perbaikan itu tidak ada Bu. Pokoknya udah ada RPP, sudah ada program tahunan, itu yang dilaksanakan sebelum menjadi guru penggerak. Ternyata setelah menjadi guru penggerak banyak sekali hal-hal yang ini perlu ditambah, ini perlu dipoles seperti itu ya. Oke. Jadi RPP pun kalau dengan yang lama dengan guru penggerak ini ada perbedaan nggak? Kalau dulu RPP biasa ya, 1 lembar itu cuman atau sebelumnya cuman memuat sintak-sintak pembelajaran yang kita butuhkan. Kalau sekarang saya menyelipkan ice breaking, saya menyiapkan kesiapan belajar anak dulu, psikis anak harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian saya siapkan juga kalau anak sudah capek itu kayak mindfulness ya, jadi bisa jadi teknik stop saya pakai, bisa jadi teknik-teknik yang lain. Kadang-kadang saya pakai cuman tarik nafas dalam saja, atau kadang-kadang saya pakai belajar matematika lebih mudah daripada memasak mie instan. Oke. Kalau teknik stop itu seperti apa Bu? Mungkin nanti kawan-kawan yang lain yang belum tahu teknik stop seperti apa. Sebenarnya ada banyak di internet. Cuman kalau salah satu dari teknik stop itu kan cara mengatur nafas kan. Jadi bagaimana kita menarik nafas dalam, kemudian kita menyadari nafas itu masuk, menyadari nafas itu keluar, sehingga ini sebenarnya bisa membuat kita fokus kembali, menghilangkan stres, ketegangan dan segala macam. Kalau untuk lebih lanjutnya cari ya guys, teknik stop. Oke.
Tadi kan berbicara tentang RPP. Bentuk RPP-nya seperti apa tuh di dalam RPP Ibu itu? Oke. Yang membedakan RPP dulu dengan setelah guru penggerak gitu. Kalau semenjak jadi guru penggerak itu sebenarnya tidak semua RPP saya bikin seperti itu kan, tapi ada beberapa yang saya bikin itu saya suka ngutil-ngutil. Saya coba belajar membuat modul ajar, artinya RPP Plus. Kalau sekarang kan sebenarnya SMA 1 belum menerapkan kurikulum merdeka, tetapi kami sudah mencoba mengadopsi hal-hal seperti itu supaya ketika diterapkan kurikulum merdeka nanti kami sudah tidak kelabakan. Jadi kami coba bikin kayak di materi peluang ini ya, peluang kejadian bersyarat itu ada modul ajar. Saya buat mulai dari bagaimana mengidentifikasi apa yang mau dikembangkan, profil pelajar Pancasila yang mau dikembangkan gitu kan. Kemudian bagaimana metode yang cocok untuk anak ini itu digali, kemudian menyiapkan materi dan menyiapkan alat peralatan semua sampai ke alat evaluasi disiapkan di RPP Plus itu. Tadi kan di awal Ibu sudah ada bilang pemetaan murid tadi Bu. Berarti itu nanti masuk di RPP Ibu ini ya, di pemetaan. Seperti apa bentuk RPP yang Ibu ini kan Kebutuhan belajar murid. dan ada mindfulness-nya yang tadi itu berarti tercover di RPP Bu? Ada. Kalau mindfulness itu bisa jadi di awal atau di tengah. Biasanya di tengah pembelajaran sebelum mereka presentasi, setelah mereka diskusi, atau bisa jadi sebelum diskusi. Melihat nanti kebutuhannya di mana saya bisa masuk. Karena kan menurut teorinya di Lianji itu pernah saya baca itu fokus anak itu maksimal 15 menit. Jadi kita harus penggal-penggal waktu itu. Tapi kalau seandainya anak belajar, Ibu merasakan oh anak ini kurang fokus, bisa jadi itu Ibu masukkan secara otomatis Bu. Maksudnya kan, Bisa. oh berarti sekarang anak ini kayaknya butuh ice breaking lah ketika Ibu meminta apa kurang respon, berarti ada lagi gitu Bu ya. Bisa saya tarik di RPP misalnya saya tempatkan sebelum presentasi, saya tempatkan di lebih awal. Kalau melihat kondisi anak di kenyataan, kadang-kadang begini, kita tidak tahu anak itu sedang capek atau sedang apa kan. Nah ketika melihat kondisi, oh iya anak-anak ternyata butuh kayak tadi ya, anak-anak itu sangat capek, kondisinya sangat capek. Kenapa? Sebelumnya mereka pentas seni, kemudian kemarin mereka aksi nyata tentang kewirausahaan. Kemudian itu mereka tidak tidur kan, bermalam-malam atau berminggu-minggu itu mereka sudah capek. Dan sementara hari ini tentu harus belajar. Kurikulum meminta kita harus belajar. Nah, melihat kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan guru? Akhirnya saya rombak kelompok. Jadi kelompok yang sudah tentu saya bikin dengan sambil mencairkan situasi, menyiapkan anak ini fokus di kelas. Saya bikin kelompok, saya ambil anak-anak yang kurang fokus untuk menjadi ketua kelompoknya. Yang sulit dikendalikan, anak-anak yang dalam tanda kutip sulit dikendalikan, saya jadikan ketua. Kemudian saya pilih dengan metode memilih berantai. Sudah jadi seperti itu, sudah baris sesuai dengan barisan yang dibentuk. Mereka saya minta beberapa orang satu baris itu yang bersedia untuk memimpin ice breaking. Sudah mereka yang tentukan. Kami dapat tadi mereka bikin aturan gitu. Kalau disuruh kanan ke kiri, disuruh kiri ke kanan itu. Jadi kalau suruh mundur maju, lawan kata. Nah, tapi harus kompak. Jadi menguji fokus. Selesai itu baru bisa masuk pelajaran. Tapi sebatas Ibu sudah berjalan menerapkan istilah menjadi guru penggerak, kadang-kadang cenderung seperti ini. Anak-anak ketika ice breaking dia semangat gitu Bu. Nah setelah belajar lagi kembali lagi gitu. Ya itu kembali ke cara kita menghipnotis anak. Ya maksudnya ketika di guru penggerak itu bahkan sudah nampak beda gitu Bu, karena dari diferensiasi tadi penerapan itu kan maksudnya. Sebelum guru penggerak itu tadi aku bilang dari awal, cara pandang kita terhadap anak itu berbeda. Jadi saya dulu memandang anak itu ya dia adalah sasaran saya, objek. Jadi anak itu menjadi ibarat dokter itu pasien saya yang harus saya perlakukan sesuai kehendak saya. Ya, betul itu. Nah setelah jadi guru penggerak, jadi kita memandang anak itu lebih mulia, lebih berpihak kepada murid. Kalau istilahnya memanusiakan manusia. Lebih manusiawi. Jadi menjadi kelas itu lebih manusiawi. Kenapa? Karena ternyata anak itu juga manusia gitu kan. Nah, anak itu juga harus kita tahu dia juga punya aktivitas yang banyak, dia punya pikiran yang banyak, dia juga punya masalah yang banyak. Apalagi SMA, tahap apa? Pubertas. Ketika kita tidak mampu menangkap itu, maka kita menjadi guru yang dibenci.
bukan menjadi guru yang dirindukan. Nah, itu tuh Dan persiapan. timbul nanti anak namanya jiwa pendendam gitu kan. Yes. Dan guys, ternyata kita boleh jadi berhasil menghukum anak, tetapi anak punya dendam dengan kita sampai tamat. Luar biasa mengerikan gitu ya. Boleh jadi kita menghukum itu, kita bangga kita berhasil membuat mereka mengikuti kata-kata kita, namun ternyata aslinya mereka dendam. Dan itu fakta di lapangan, anak-anak juga seperti itu. Di Saya santai pernah. setelah sekian lama ketemu, dia nanti akan berceritakan orang, oh guru guru ini itu. dulu sering kayak gini. Saya gini. pernah guys di demo tahun 2017 2017 ya, di demo satu kelas. Karena saya itu padahal kerjanya mudah, saya hanya minta mengirimkan tugas lewat email guys. Waktu itu sedang marak-maraknya game online, anak sedang suka ke apa namanya, Warnet. yes, berarti mereka akan mudah membuat email dan paling mahal biayanya paling 2.000. Tetapi itu tidak mereka lakukan karena gaya komunikasi yang saya lakukan tidak sesuai. Jadi sangat penting menjadi guru yang dirindukan adalah pertama kali membangun komunikasi yang positif dan efektif. Ketika itu terbangun, ada atau tidak ada kita di ruang kelas, pembelajaran akan terus berjalan. Luar biasa ya. Jadi kadang-kadang yang salah itu komunikasinya itu ya. Tidak terjalin mesra, seperti itu ya dengan anak ya. Jadi kita harus, ya ini pernah dengar nggak di Bobby the Potter, Quantum Teaching, bawalah dunia kita ke dunia mereka, bawa dunia mereka ke dunia kita dan sebaliknya, agar mereka tahu dunia kita, ya kan? Bagaimana kita bisa membawa mereka ke dunia kita kalau insightnya saja mereka sudah tidak mau, mereka sudah menutup diri? Karena apa? Menurut ceritanya saya pernah menggali dan selalu saya gali itu, untuk belajar matematika ini mereka sudah dendam sejak SD. Ada yang sejak SD, ada yang sejak SMP. Ada yang pernah suka belajar matematika di SD karena gurunya. Berarti kan intinya guru. Ya, berubah gitu. Guru. Dan setelah saya mengajar, baru mereka paham ternyata matematika ini mudah ya Bu. Ternyata enak ya belajar matematika ini. Tetapi karena kemampuan awal mereka sudah tidak sesuai gitu kan, sudah sangat jauh jomblang, akhirnya yang mereka dapat pun terbatas. Jadi yang pernah saya kutip dengan ibu itu, kalau saya tidak salah, mungkin bahasanya yang kurang, kalau ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, perlakukan mereka seperti itu. Ibu pernah menyampaikan ya. Betul. Perlakukan mereka seperti apa yang mereka inginkan. Yes. Seperti itu Bu ya. Yes. Jadi begitu juga dengan murid sebenarnya. Betul. Kan. Kalau kita mau target ya pembelajaran kita gitu kan, sesuai dengan yang kita inginkan, perlakukan mereka maunya seperti apa gitu. Itu kalau di guru penggerak namanya mendengarkan suara murid. Mendengarkan suara murid. Jadi kita gali dari murid itu informasi-informasi apa yang mereka suka, pembelajaran seperti apa yang mereka mau. Dan artinya memang kadang-kadang dengan kita mendengarkan suara murid, ada hal-hal yang selama ini kita tidak tahu, oh mereka maunya seperti itu gitu. Iya, betul. Kita kadang-kadang menurut persepsi kita saja. Menurut kita mudah, tapi menurut mereka tidak mudah. Dan tidak bisa dipungkiri kadang-kadang mungkin ada ilmu yang kita belum tahu, dan mereka juga jauh lebih kreatif apa yang mereka dapatkan gitu ya. Itu yang menurut saya sangat luar biasa ketika saya memberikan tugas di IPS. Kalau dulu mungkin kita tidak mau mengakui itu gitu Pak. Yes. Pokoknya kita yang super gitu ya. Yes. Padahal contoh sederhananya saja, kadang-kadang dengan HP pun anak-anak jauh lebih pandai daripada kita gitu. Jadi sebenarnya kita itu, apalagi zaman sekarang, anak-anak itu lebih pintar dari kita. Informasi mereka dapat di internet itu lebih cepat dari kita. Hanya tugas kita mendampingi mereka. Di sini juga berarti kita membangun kolaborasi kan Bu. Jangan ini dari mereka nggak penting gitu ya. Padahal kadang-kadang itu jauh lebih posisikan penting. mereka sebagai guru dan mereka merasa dihargai. Ketika ada saling komunikasi dan saling menghargai, maka terjadilah suatu yang istilahnya keajaiban yang ada di ruangan kelas, yang menjadi motivasi tinggi, mereka semangat, percaya diri di dalam belajar. Oke, artinya bisa jadi kalau dulu anak-anak, Bu, kapan istirahat? Kalau sekarang mungkin kok udah istirahat, mungkin bisa menemukan seperti itu Bu, sering bahkan ya. Saya ngajar, cepat sekali Bu. Ya. Kok sudah selesai Bu? Tidak terasa Bu. Luar biasa. Karena aktivitas anak itu kita berikan
kadang-kadang memang kita berpikir bagaimana supaya mereka senang gitu. Kalau ada kayak kita window shopping misalnya kita berikan mereka berjalan-jalan di kelas itu tidak hanya duduk diam mendengarkan perkataan, dengan mereka membaca menggali informasi dari yang kita sediakan, dan mereka saling bercanda berdiskusi dengan santai seperti itu lebih masuk daripada kita langsung dari kita. Nah, apalagi kita sebagai pemberi informasi satu arah, itu tidak bagus. Artinya dengan seperti itu, Bu, dengan kita menerapkan apa yang kita dapatkan di guru penggerak, itu akan mematahkan stigma atau tanggapan orang bahwa matematika itu susah. Buktinya setelah Ibu mengajar, anak-anak udah bilang, loh kok udah istirahat. Ya. Dan dulu memang betul seperti itu sebenarnya, Bu. Tidak bisa dipatahkan saat itu kan, maksudnya padahal titik lemahnya itu bukan sulit belajarnya, Bukan. sulit cara kita memberikannya kepada anak. Ya, menyampaikan dengan metode anaknya. yang kita metode yang kita berikan ketika menyampaikan materi dan pendekatan kita kepada anak. Jadi kita memahami posisi kontrol guru tadi. Di guru penggerak kan ada posisi kontrol. Setelah kita memahami posisi kontrol guru dan kita diberi bekal coaching dan restitusi, itu menjadi bekal yang sangat bagus buat kita sebagai guru. Sehingga kita bisa diterima. Itu tadi Bobby the Potter tadi mengatakan kita masuk ke dunia mereka. Oke guys, ya guys, apa yang disampaikan oleh Ibu Milma ternyata menjadi guru matematika itu bukan momok, Bu ya. Yes. Poin pentingnya adalah bagaimana caranya kita menjadi guru yang menyenangkan. Nah, Bukan materinya yang susah, bukan. tapi cara kita menyampaikan. Saya ingat Pak Yohanes Surya mengatakan yang menjadi sulit itu apa? Karena metodenya yang tidak sesuai. Salah satunya kan. Dan cara mengajarkannya. Ya betul gitu, Bu ya. Dari cara mengajarkan. Lagi-lagi karena kita tidak tahu keinginan anak. Betul. Tidak memahami posisi anak itu sudah ada di mana, kemudian tidak memahami sekarang anak itu, oh ya ada satu lagi, kita diberi bekal tentang kebutuhan dasar. Ingat? Kebutuhan dasar. Anak itu tidak akan mampu berprestasi kalau dia masih lapar. Betul. Pernah dapat? Ya. Ya. Anak itu akan jahil, akan mengganggu temannya di sekolah kalau dia tidak cukup butuh kasih sayang. Kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Kadang-kadang dia merasa dikucilkan gitu, Bu. Merasa tidak dihargai apa yang dia lakukan gitu kan. Kadang juga di rumah mereka juga kurang kasih sayang orang tua. Nah, ada lagi menurut Aisyah Dahlan, kan ada bahasa kasih. Bahasa kasih Aisyah Dahlan mungkin bisa dikaji nanti ya di YouTube-nya Aisyah Dahlan. Itu ada yang suka disentuh, sentuhan fisik. Ada yang dia cukup diberikan waktu mendengarkan perkataannya saja. Kemudian lain-lain itu kan. Bahasa kasih mana yang mereka punya itu kita harus tahu. Dari segi aktivitas kita sehari kita bisa tahu, oh anak ini ternyata, karena ada anak-anak yang suka dekat-dekat dengan kita pegang, itu senang dia, ya kan? Kita kasih tepuk-tepuk punggungnya, senang dia. Apresiasi. Ada yang cukup dengan kita seperti ini saja, mereka sudah bangga. Dan itu dulu kita abaikan. Itu dulu kita merasa lu siapa? Aku guru, kamu kan siswa, ikuti kataku. Kita lebih fokus dengan menyelesaikan materi, padahal dengan kita menerapkan sekarang materi kita juga bisa selesai. Tidak gitu. tertinggal, betul. Tidak tertinggal. Betul. Tepat waktu, bahkan bisa lebih cepat. Kenapa? Yang bikin materi lambat itu anak tidak mau bekerja sama. Betul, Bu. Anak tidak mau bekerja sama, anak tidak menyelesaikan tugas sehingga kita memakan waktu untuk berjeje. Berjeje. Kita akhirnya waktunya harus mengajar, akhirnya kita ngomel gitu kan, mengoreksi itu, padahal itu juga tidak bagus. Kadang-kadang anak yang membuat masalah itu kan tidak semua, hanya 8 orang misalnya dari 31. Ya kenapa kita harus berjeje gitu kan? Iya, yang tadi kan. Nah ini juga kita ajar apa? Berpikir berbasis aset. Kenapa kita harus berfokus kepada 8 tadi? Kita fokus ke yang lebih, 20-an lebih. Nanti yang 8 kita urus selanjutnya. Fokus dengan kekuatan kelebihan yang ada gitu pakai. Gitu. Yang 8 nanti kita urus selanjutnya. Rangkanya kita pikirkan gitu ya. Yeah. Nah, kalau tadi Bu, dalam Ibu menyusun materi pelajaran matematika, bagaimana Ibu melakukannya? Menyusun. Kalau untuk materi itu saya mencari berbagai sumber ya. Saya belajar dulu ya kan. Kalau kita kan sekarang alhamdulillah di zaman kita sekarang zaman canggih kan ya. Kita belajar bisa di mana saja, kapan saja dan pakai apa saja. Saya belajar misalnya saya itu menurut ceritanya pernah diuji di
waktu itu saya ikut pelatihan 1 bulan di P4 TK Sawangan Depok. Waktu itu saya diuji untuk gaya belajar saya itu ternyata saya harus mengalami ketiga-tiganya, audio, visual, kinestetik. Jadi kolaborasi ketiga-tiganya baru saya bisa memahami. Nah, untuk saya bisa memahami materi itu, baik saya dari urat-urat kecilnya itu saya harus belajar baik dari membaca dari sumber-sumber belajar di blog, web segala macam atau jurnal-jurnal maupun di YouTube. Itu untuk Ibu Sumber. materi pelajaran. Setelah belajar itu baru saya tahu, oh materi ini fokusnya di sini dan materi prasyaratnya di sini. Oh, anak harus menguasai ini dulu baru bisa menguasai ini. Kan gitu kalau matematika akhiran. Jadi itu sumber-sumber belajar yang Ibu ini ya. Iya. Yang Ibu manfaatkan ya. Ya. Kalau media belajarnya Bu yang siapkan? Kalau media, mengikuti zaman saya, karena didiklah zaman sesuai dengan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi saya mengikuti zaman, saya memanfaatkan teknologi yang ada. Saya kasih istilah itu besti, rere. Apa itu besti Bu? Bersahabat dengan teknologi. Oh, bersahabat dengan teknologi. Relaksasi dan refleksi. Jadi harus ada relaksasi, yang itu mindfulness sama ice breaking, kemudian refleksi. Setiap pembelajaran berakhir saya harus merefleksi. Besti rere. Ya, besti rere. Kalau metode belajar yang Ibu pilih seperti apa? Metode saya selalu konsennya di cooperative learning dan collaborative learning. Oh gitu ya. Nah, karena kompetensi abad 21 kan harus mampu berkolaborasi dan berkomunikasi. Selain berpikir kritis, kalau matematika pasti berpikir kritis kan? Tetapi kita harus kadang-kadang kan memberikan kesempatan kepada anak mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Itu saya pilih di situ metodenya. Yang sering saya lakukan macam-macam. Kadang-kadang bisa satu waktu discovery atau problem based learning atau project, atau mungkin sekedar tim quiz, atau sekedar berdiskusi berkelompok, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan dan materinya juga gitu Ya, ya. tuntutan. Oke, terima kasih Bu. Itu tentang perencanaan Bu. Nah sekarang kalau kita masuk ke pelaksanaan pembelajaran matematika itu sendiri gitu. Apa saja yang Ibu lakukan sebagai guru penggerak pada kegiatan pendahuluan? Oh ya, oke. Di pendahuluan itu kalau yang pertama-tama itu kita harus memetakan kebutuhan belajar dulu. Tes diagnostik kan. Tes diagnostik banyak, saya kadang-kadang nyontek-nyontek saja. Di yang tersedia di PMM atau yang di blog kan. Sesuai kemampuan, kadang-kadang saya membuat beberapa soal yang bisa dikerjakan anak. Itu yang pertama. Kalau di pertemuan pertama sekali. Kemudian kalau yang sudah selanjutnya itu saya menyiapkan kesiapan belajar anak seperti biasa lah. Kalau untuk yang absensi segala macam itu kan bisa sambil belajar. Kemudian di pertama yang paling penting itu membuat anak hadir di kelas. Kadang-kadang kan anak itu masih mikir di jalan, masih mikir yang lain, masih mikir begini. Jadi bagaimana? Yaitu melatih fokus anak. Bisa jadi ice breaking, bisa jadi saya siapkan kayak di Jambo atau Padlet atau apa stimulus yang bisa membuat mereka fokus. Oh, Ibu berarti udah melibatkan itu Bu ya, kayak Jambo gitu ya? Ya sudah. Semenjak guru penggerak kan. Dulu belum. Nah sekarang untuk pendahuluan itu biasanya Ibu mentargetkan waktu berapa menit gitu? Maksimal itu biasanya paling lama tuh 15 menit paling lama. Tapi 15 menit itu. Biasanya kisarannya tuh 5 sampai 10 menit rata-ratanya itu. Jadi tergantung kebutuhan sih. Kalau tapi nggak pernah melewati 15 menit. Nggak pernah karena urung belajar kalau 15 menit lebih pendahuluan ya. Nah, yang Ibu terapkan gitu di pendahuluan ini, yang Ibu rasakan Ibu perlakukan beda itu apa dengan guru penggerak dengan yang bukan guru penggerak sebelumnya gitu? Ya itu tadi, karena kita berpusat kepada murid kan, murid kita melihat kondisi. Kalau selama ini saya nggak peduli mau anak itu kondisinya seperti apa, saya harus ngajar yang masuk langsung tetap. Kalau sekarang saya harus menyiapkan kesiapan belajar anak dulu. Jadi anak ini butuh apa? Misalnya habis olahraga, saya ada jam gitu. Ya tidak mungkin saya langsung masuk dengan anak yang sudah sangat capek. Dan saya harus bertanya dulu, kalian butuh apa? Kita harus belajar matematika, ini yang target kita. Saya sampaikan tujuan pembelajaran nih. Tujuan pembelajaran kita ini.
Mampu nggak kita target? Bagaimana cara kita mencapai target ini? Sepakat? Sepakat. Ya, oke. Terus Bu kami masih capek nih. Oke. Bu kami belum sarapan ya. Oke. Ya udah kasih dulu kesempatan. Oke. Minum atau segala itu. Artinya yang saya tangkap dari yang Ibu sampaikan, kalau dulu kita menyiapkan anak, memang dari dulu kita udah menyiapkan anak, tapi hanya fisik gitu Bu ya. Maksudnya kan bukunya keluarkan, penanya keluarkan gitu kan, seperti itu. Mungkin bajunya rapikan dulu, ruang kelas. Dan sekarang yang poin yang Ibu sampaikan di sini yang bisa saya simpulkan emosionalnya. Seperti itu Bu ya. Jadi jangan hanya sekedar fisiknya, tapi emosionalnya juga harus kita persiapkan gitu. Supaya anak itu mau hadir di dalam ruang itu. Kadang-kadang kan dia ada di situ tapi pikirannya nggak ada. Jadi bagaimana cara trik kita agar mereka juga hadir di ruangan itu secara seluruh gitu, ya kan? Nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung masuk gitu kan. Jadi kalau kita kasih cari gelitikannya di mana supaya penggeliannya di mana. Ya. Jadi anak tuh memancing untuk anak bersemangat untuk belajar gitu Pak. Yang katakanlah mungkin tadi ngantuk gitu. Jadi dia kalau tadi misalnya terlihat dia ngantuk, tapi kita kasih ice breakingnya yang membuat gerak tubuhnya apa. Dan itu kita kasih kesempatan tawaran kepada anak siapa yang mau membimbing. Kalau tidak kita siapkan yang dari kita. Oke, terima kasih Bu. Nah, kalau tadi kan pendahuluan Bu. Sekarang kalau kegiatan inti seperti apa Bu yang Bu lakukan di kegiatan inti? Kalau di inti pasti untuk alokasi waktunya lebih banyak kan. Kegiatan inti itu mirip kayak kurva normal kan, lebih banyak. Jadi sesuai sintak yang saya pakai. Kalau discovery berarti sintaknya sesuai dengan sintak discovery. Kalau misalnya berbasis project sesuai sintak berbasis project. Walaupun pada pertemuan tertentu itu tidak mungkin semua sintak itu selesai dalam satu pertemuan. Misal kayak berbasis project. Saya pertemuan pertama bagaimana menyepakati mengorganisir siswa dulu misalnya, atau membuat jadwal misalnya pada tahap itu. Jadi merencanakan perencanaan proyeknya. Artinya kontennya seperti apa, target proyeknya kapan, selesainya kapan, bentuk produk anaknya kapan. Itu mungkin batas itu hari itu. Pertemuan selanjutnya baru sintak berikutnya. Itu di inti. Nah, kegiatan inti itu pokoknya sesuai dengan saya plotnya sesuai dengan berjalannya waktu. Jadi sintak yang dibutuhkan. Menyesuaikan gitu, tapi tetap dengan ada sintak-sintak yang Ibu jelaskan tadi gitu kan Bu. Nah, kalau waktunya sendiri berapa itu misalnya? Kalau kita kan kadang-kadang ada dua tipe kan, ada 45 menit kali 2, ada 45 kali 3. Nah, di situ saya kurangi waktunya untuk pendahuluan 10 sampai 5 sampai 10 menit pendahuluan. Kemudian penutupnya nanti sampai 15 menit, berarti sisanya itu. Oh, artinya bisa jadi di intinya lebih sedikit karena dipakai dengan pendahuluan. Paling banyak inti. Enggak, maksudnya kan kalau kemarin misal kan, kemarin 90 menit karena di persiapan tadi agak dini kan berarti dia di 80 menit seperti itu ya. Sekitar 70 menit. Oh, 70 menit. 70 menit kayaknya. 70 sampai 80 menit kan. Tapi saya rata-rata itu 70 menit. Karena menyiapkan awal anak dengan akhir nanti saya plot di situ nanti. Terus Bu, apakah ada perbedaan yang Ibu terapkan dalam pembelajaran inti kepada anak di sebelum guru? Pembelajarannya itu kalau kita pembelajaran berdiferensiasi tadi kan, bisa diferensiasi. diferensiasinya proses, konten atau produk tergantung situasi, tergantung capaian yang harus kita capai pada saat itu kan. Saya pada saat baru mulai saya berarti diferensiasi konten sama proses mungkin kan. Kalau sudah di tengah atau di ujung berarti saya produk. Dan itu setiap pembelajaran Ibu pakai diferensiasi atau seperti apa? Enggak setiap pelajaran, tetapi kan ada yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang memang diterapkan itu gitu kan. Kan kadang-kadang kita dalam seminggu itu belum bisa menyelesaikan sintaknya dalam satu sintak itu, berarti kan belum bisa kita produk diferensiasinya. Paling kita sudah bisa diferensiasi kontennya. Gitu. Tapi memang di pembelajaran guru penggerak gitu ya, diferensiasi itu tidak mesti harus 3-3 gitu ya? Oh enggak, sangat sulit. Saya pernah coba itu sangat sulit, dan itu sebagai guru jangan pernah kita memaksakan diri. Tetapi artinya memang
satu harus ada gitu, misalnya di produk gitu Bu, Ya, yang minimal memang satu. berbeda gitu anak-anak ya. Ya, paling tidak prosesnya. Jadi prosesnya pada saat kita mengelompokkan siswa tadi kan, saya kelompok siswa tadi kita bikin berdiferensiasi, ada yang sudah mahir, belum mahir, sedang, itu kita kelompokkan supaya apa? Supaya kita membimbingnya enak. Pada saat kita membimbing anak yang sudah mahir itu dengan kita membimbing anak yang kurang mahir kan beda. Ketika kita diferensiasikan, itu akan lebih fokus kita membimbing. Oh, anak ini kita udah tahu walaupun anak tidak tahu dia mahir, tapi kita berikan beberapa sumber belajar yang lebih dibanding anak yang ini tadi. Atau kita berikan kerja, ya kan? Yang misal mereka kalau LKS itu ada yang lebih tingkatannya lebih tinggi dibandingkan yang belum, atau yang harus mereka kerjakan. Kemudian di dalam pembimbingan, kalau membimbing anak yang mahir cukup Sekilas gitu, sekilas. seperti itu. Bagaimana ini kalian ada kendala di mana? Ini. Oke, sudah paham. Coba kerjakan ini. Coba baca yang ini, coba ini. Ketika kita berada di kelompok yang rendah, itu kita akan lebih banyak di situ fokusnya. Kita akan lebih nongkrongnya lebih banyak di situ. Kita akan melayaninya, misalnya anak butuh apa. Dia di sini butuh dibimbing ke sini, ke situ gitu ya. Karena seragam, itu lebih enak kan? Nah, lebih enak kita mengatakan ya karena mereka istilahnya satu jenjang gitu ya, satu kelas gitu ya. Jadi lebih ke kayak pola asuhnya beda gitu Bu ya. Di sini kita lebih lama berkunjung kan, kan? Kalau yang sedang mungkin lebih sedang gitu ya, di bawah. Cuman sekedar kita berikan dorongan sedikit mereka sudah bergerak. Kalau ini enggak. Nah, bisa jadi yang tadi mahir karena mereka sudah lebih cepat, kita minta bantu ke sini. Oh, gitu. Menjadi tutor sebaya. Peran tutor sebayanya di sana, guys. Ketika mereka sudah siap, mereka kita panggil sebagai pembantu kita di kelompok itu. Tetap bisa mereka Kalau masuk. dulu memang kita pakai tutor sebaya Bu ya. Jadi artinya berkelompok itu kita melihat dalam kelompok itu adalah anak yang kemampuannya lebih. Nah, sekarang ternyata bisa dipakai dua-duanya gitu Bu ya. Bisa. Yang pertama kelompokkan dulu Justru berdasarkan lebih kerennya kelas. itu karena kita sudah melakukan pembimbingan, sudah mengelompokkan itu, sudah memastikan kayak ini kita berikan sedikit bantuan dia sudah oke, dia sudah memahami, yang ini sedang bantuannya agak lebih banyak, yang ini lebih banyak. Justru kita mendapat bantuan dari yang tadi sudah menguasai lebih banyak. Mereka sudah siap untuk maju, mereka sudah siap terjun karena mereka sudah berdiskusi antara mereka. Oke. Justru mereka lebih siap untuk membantu temannya karena mereka sudah istilahnya diberikan waktu belajar terlebih dahulu. Dan terbayang dengan saya juga anak-anak itu walaupun dia rendah Bu, dia lebih percaya diri karena di istilahnya apa ya, katakanlah di setara lah mereka gitu ya. Dibandingkan yang memang ini terlalu rendah, minder gitu. Kalau di situ ya katakan kalau istilah keren sekarang frekuensi gitu ya. Ya, betul. Frekuensi gitu kan. Ya. Jadi mereka tidak merasa bullying itu ada. Mereka juga merasa karena satu frekuensi tadi, ayolah kita kerja sama-sama misalnya. Kita cari di mana karena berdasarkan kita bimbing tadi mereka termotivasi juga, misalnya bergerak juga. Kita yakinkan bahwa mereka bisa. Semua orang bisa, kemampuan kita juga sama. Yang tidak bisa itu kita sendiri membuat tidak bisa. Padahal matematika itu mudah kan? Semudah tersenyum. Oke, sekarang tadi kan sudah jelas apa yang Ibu sampaikan. Di situ kan melibatkan media belajar gitu Bu ya. Nah, bagaimana cara Ibu menggunakan media belajar itu kepada anak-anak itu tadi? Terkait media, kalau media ini saya tergantung situasi. Cuman saya siapkan ada yang offline, ada online. Dan yang offline itu saya siapkan karton-karton itu kan, atau sekedar kertas kambing untuk jadi media pembelajaran. Kadang-kadang kalau ada cerdas cermatnya saya pakai media kambing, kertas kambing itu. Ada juga post-it, bisa juga saya lakukan seperti itu. Kemudian kalau yang online itu saya memanfaatkan teknologi karena tadi fokus saya ke Besti Rere, kan Besti jadi bersahabat dengan teknologi. Itu yang jadi cara saya supaya anak dididik sesuai zaman. Apa yang saya siapkan? Saya bisa menyiapkan video-video pembelajaran. Mungkin juga saya menyiapkan bisa juga berupa komik pembelajaran atau sekedar presentasi dari Canva, atau nanti saya sematkan juga berupa beberapa media pembelajaran. Bisa yang saya buat, bisa yang saya pinjam dengan teman-teman yang ada di YouTube maupun di web gitu kan. Saya kumpulkan bisa di Google Classroom, saya juga bisa kumpulkan di blog. Itu kalau untuk media. Jadi anak-anak bisa akses walaupun sudah tidak di sekolah. Jadi bisa jadi mungkin anak berulang ini kan lagi di rumah gitu kan Bu.
Itu terkait dengan media belajar, Bu. Nah, sekarang kalau metode belajar seperti apa Ibu menerapkannya kepada murid-murid? Metode tadi saya cenderung ke cooperative learning kan, ke kolaboratif dan cooperative learning. Mungkin nanti bisa dilihat di YouTube, saya ada beberapa contoh itu kan. Intinya fokus saya sendiri sekarang ini membuat anak percaya diri, karena tidak mungkin anak bisa berprestasi kalau dia tidak percaya diri. Jadi peran saya sebagai guru matematika ikut menumbuhkan percaya diri murid. Jadi apa? Selain metode yang istilahnya ada sintak-sintaknya tadi, pertama saya mengutip dari kegiatan merdeka itu. Jadi anak mulai dari diri gitu kan, mereka mencari sumber belajar, merangkum atau meresume atau membuat sumber belajar itu ada dibaca dengan mereka, dan bukti mereka membaca saya minta tuliskan di portofolio biar saya jadikan nanti itu sebagai penilaian juga. Oh, jadi anak-anak Ibu terapkan ada portofolio gitu, Bu? Ya. Portofolio anak. Jadi saya katakan kepada anak, saya tidak bisa mengetahui kalian sudah membaca sebelum. Jadi gini ya guys, saya selalu menerapkan untuk belajar itu saya tidak akan mengajar kalau anak belum belajar, belum menggali sumber belajarnya. Karena apa? Tidak akan mungkin kita bisa mengajak anak bercerita kalau dia tidak tahu topiknya. Seperti kita bercerita misalnya di dalam cerita sehari-hari. Ketika kita tidak tahu pembicaraan itu, kita akan mengangguk seperti ini saja. Tidak akan tidak ada terjadi bersautan gitu, Bu ya. Interaksi ini tidak akan terjadi karena kita tidak mengerti. Baru informasi itu yang baru kita dapat saat itu. Dan itu tidak bagus. Jadi saya harus menerapkan apa? Anak mulai dari diri dulu, baca dulu di rumah. Kalau dia belum bisa baca di rumah, saya kasih waktu 5-10 menit membaca. Artinya Ibu memancing anak tuh kalau kita istilahnya seperti ini. Ketika kita membicarakan berceritalah, kalau anak itu tidak tahu dia tidak akan komentar itu. Tidak. Tetapi kalau dia sudah tahu, ketika misalnya kita membicarakan orang itu salah, mungkin dia bisa membantah. Oh Bu, anak itu nggak seperti itu, karena dia tahu kan Bu. Oh, jadi memang anak itu sudah dasarnya walau belum terlalu dalam tentang materinya, dia sudah tahu sendiri mulai dari diri. Seperti di guru penggerak. Itu ya di guru penggerak saya adopsi karena saya merasa ketika kita harus berkolaborasi di ruang kolaborasi, kita harus tahu apa yang menjadi bahasan kita ini. Dan itu tidak cukup satu sumber. Karena kita diberikan waktu, kita bisa mencari menggali berbagai sumber. Ketika kita tahu ketika ada diskusi itu terjadi, kita bisa ada bisa interaksi aktif kegiatan itu, dan kita bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh fasilitator, apa yang ditanyakan oleh instruktur, kita bisa ikut partisipasi gitu ya. Karena apa? Kita sudah mulai dari diri sendiri, kita sudah membaca, kita sudah berlatih. Kalau anak-anak SMA sih belum berlatih, kalau bagi yang anak yang kemampuan sedang ke bawah. Tapi anak-anak yang sudah kreatif, anak-anak yang sudah siap, artinya kan ada anak yang tinggi itu, mereka sudah sering berlatih sendiri. Artinya memang dari portofolio itu Ibu memancing anak bukan hanya sekedar pendengar yang baik gitu. Jadi dari situ dituntut nanti berargumentasi, kan seperti itu kan, seperti dengan dasar yang ada, sumber bacaan yang dia buat, karena dia harus menuliskan sumbernya dari mana kan. Jadi di portofolio itu kalau saya punya prinsip kan, kalau cuma membaca saja belum tentu dia menulis. Tapi kalau dia menulis pasti sudah membaca. Ya, meskipun tulisannya seperti apa saya tidak komentar. Tapi dia secara pribadi dia membaca pasti. Gitu. Walaupun tulisannya tuh bukan untuk yang kita membaca gitu kan, seperti itu. Tapi untuk dia gitu kan, karena portofolio kan untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu. Betul. Oke, seperti itu kalau di kegiatan ini. Nah sekarang kalau untuk penutup seperti apa Bu yang Ibu lakukan sekarang di penutup? Oh, yang di kegiatan inti tentu anak setelah itu presentasi ya, kayak Merdeka lah kan, aksi nyata. Nanti mereka akan kalau ada misalnya ada proyek, mereka akan mengerjakan proyek itu. Di inti tadi Bu. Kalau nanti misalnya tidak ada proyek atau problem based learning, mereka akan memodifikasi soal yang ada. Itu biasanya aksinya. Kemudian di penutup, setelah mengikuti guru penggerak ini guys, saya selalu melibatkan anak merefleksi. Kembali tadi Besti Rere, bersahabat dengan teknologi, relaksasi, dan refleksi. Jadi saya merefleksi, mengajak anak boleh saat itu refleksi langsung, boleh dengan menggunakan tadi Padlet atau Jamboard,
pada saat itulah atau nanti di rumah mereka mengisi refleksinya, atau saya sediakan post-it untuk langsung ditulis. Oh gitu. Jadi apa yang refleksi ya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapat, kemudian kalau yang belum dapat apa yang akan mereka lakukan saja. Itu bisa. Kalau lisan juga biasa Ibu terapkan? Bisa. Kalau misalnya waktunya tidak mungkin untuk seperti itu, kan waktunya kan kadang-kadang kita habiskan di inti terlalu banyak. Jadi penutupnya hanya 10 menit nggak cukup untuk itu. Kemudian atau hanya cuma 5 menit lagi nih. Saya secara umum saya ambil perwakilan saja untuk merefleksi. Kalau tidak tadi memanfaatkan teknologi tadi gitu ya. Kalau tidak memanfaatkan teknologi seperti yang tadi Pepen lihat tadi kan saya kasihkan link ke grup, dan nanti saya tinggal lihat komentarnya di Jamboard atau Padlet. Di refleksi itu Bu, bisa jadi kemungkinan anak merefleksinya setelah di rumah gitu. Bisa. Dan itu juga tidak bermasalah gitu, tidak pengaruh ya. Penting anak melakukan suatu refleksi. Nah terkait dengan portofolio tadi Bu, itu portofolionya kapan Ibu sampaikan dengan anak? Misalnya kapan pembuatan portofolio? Dari awal maksudnya oke, di awal masuk Ibu menyampaikan untuk portofolio misal tentang peluang, itu apa di pendahuluan atau di inti atau di penutup Ibu menyampaikan itu dengan anak? Oh iya, awalnya gini, kalau untuk portofolio itu sudah direncanakan di awal semester. Jadi di tahap, kalau saya selalu untuk pertemuan pertama itu saya membahas peraturan-peraturan dan kesepakatan termasuk penilaian. Nah penilaian portofolio itu di situ saya bahas. Nanti kita akan ada portofolio itu, tapi yang wajib saya sebutkan materi apa. Kadang-kadang anak walaupun saya wajibkan 2 materi, dia buat 3 materinya karena mereka merasa ini perlu buat kami. Nah di pertemuan tertentu saya menegaskan kembali bahwa ini masukkan ke portofolio. Saya akan mengambil penilaian portofolio minggu depan. Ada rentang waktu. Nah, tolong disiapkan. Ketika saya melihat anak terlalu sibuk, misalnya saya harus mengalokasikan waktu lagi. Oh di pertemuan ini, ayo anak-anak, saya menstimulus memberikan. Saat ini 1 jam ini saya berikan waktu untuk kalian melengkapi portofolio yang belum. Saya kasih waktu. Karena saya takut anak terlalu stres dan terlalu terbebani kalau bertumpuk-tumpuk terus. Setelah itu baru pembelajaran dimulai. Ayo kita mulai. Harus kayak itu saya belajar untuk yang portofolio. Sehingga terjadilah dokumen portofolio yang menurut mereka itu pantas dinilai. Dan memang anak harus diberi apresiasi gitu ya. Selalu. Pembuatan portofolio. Karena apresiasi kepada anak sekecil apapun itu mempengaruhi motivasi belajar. Itu ada teorinya. Mempengaruhi percaya diri murid. Jadi komentar dari guru itu mempengaruhi percaya diri murid. Komentar yang positif ya. Jangan seperti yang kata di Bobby the Potter, karena anak-anak itu sudah mendapat berapa persen komentar negatif di setiap harinya itu. Jadi berarti kita harus memperbanyak komentar positif. Dan memang kalau dulu kita penutup itu jarang sekali ada refleksi gitu. Kalau dulu jarang saya. Kalaupun ada refleksi itu sekali-sekali dan kita sendiri menyimpulkan gitu ya. Bukan bersama anak dan bukan mendengarkan pendapat anak apa gitu kan. Misalnya kan kita menggali apa sih yang anak dapatkan saya kalau tadi dulu gitu. penutup cuma menyimpulkan saja. Menyimpulkan itu bukan refleksi dan tindak lanjut gitu kan. Kalau sekarang kan harus tindak lanjut. Jadi untuk minggu depan kita belajar apa tuh disampaikan. Termasuk tadi itulah fungsi dari portofolio. Silakan kamu baca ini materi kita minggu depan tentang ini. Batasannya ini. Jadi saya pecah-pecah sedikit supaya anak tidak terlalu berat. Kayak maksimal dia 2 lembar buat. Tapi dengan anak yang memang kadang-kadang adalah anak yang memang